Sesi 7. Segalanya tercapai melalui firman Tuhan pada akhir zaman. Umat pilihan Tuhan di seluruh dunia telah menyambut Tuhan hanya dengan mendengar suaranya. Pada akhir zaman, Tuhan Yesus telah datang kembali menjadi daging untuk kedua kalinya, dan Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan lebih dari 10 juta firman kebenaran. Setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, orang-orang dari semua agama dan denominasi, dari semua negara dan wilayah yang mencintai kebenaran dan merindukan penampakan Tuhan, mereka semua telah mengenali bahwa ini adalah suara Tuhan. Tanpa ragu, mereka telah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman dan menyambut kedatangan Tuhan kembali. Ini benar-benar menggenapi firman Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Beberapa orang berkata, "Engkau bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali menjadi daging. Tetapi aku tidak akan percaya sampai aku melihat Tuhan yang Maha Kuasa dengan mataku sendiri." Apakah pandangan ini benar? Mari kita pikirkan. Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus karena kita melihatnya? Tidak. Kita belum pernah melihat Tuhan Yesus dengan mata kita sendiri. Melalui para pengkhotbah yang membagikan Injil Tuhan Yesus dan dengan membaca firman-Nya di Alkitab, kita merasa bahwa semua firman-Nya adalah kebenaran dan dengan demikian menerimanya. Selain itu, apakah melihat anak manusia dengan mata sendiri berarti orang pasti akan percaya kepadanya? 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus datang, Dia secara pribadi berbicara dan melaksanakan pekerjaannya. Semua orang Farisi dari Yudaisme melihatnya dengan mata mereka sendiri. Jadi mengapa mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang? Itu karena mereka tidak mengenali Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Itulah mengapa kepercayaan kepada Tuhan seharusnya tidak didasarkan pada penglihatan mata sendiri, melainkan pada suara Tuhan. Suara Tuhan mengacu pada semua firman yang keluar dari mulut-Nya. Semua firman ini adalah kebenaran. Jika seseorang tidak dapat mengenali bahwa semua firman ini adalah kebenaran, sekalipun dia melihat anak manusia dengan mata kepala sendiri, dia tetap tidak akan mengenalinya sebagai Tuhan yang berinkarnasi, dan dia hanya akan memperlakukannya seperti orang biasa. Oleh karena itu, orang yang mencoba mengenali Tuhan hanya berdasarkan penglihatan adalah orang yang paling bodoh. Orang seperti itu tidak akan pernah mengenali Tuhan. Seperti yang dikatakan Alkitab, Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Demikianlah iman datang dengan mendengar, dan mendengar firman Kristus. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan, dan Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mendatangkan pekerjaan yang ingin Dia lakukan, dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang dia ungkapkan dan perkataan yang dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan,
Dan apakah itu jalan yang benar atau bukan? Orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahiriahnya. Melalui kitab suci dan firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita memahami bahwa cara untuk memastikan kedatangan Tuhan kembali dan mengikuti Tuhan yang berinkarnasi adalah dengan mendengar suaranya dan membaca firman-Nya, bukan dengan menilai penampilan lahiriahnya. Hari ini, Tuhan sekali lagi telah menjadi daging untuk berfirman dan bekerja di bumi. Namun, jumlah orang yang dapat berinteraksi dengan dagingnya terbatas. Hanya segelintir orang. Apa yang sesungguhnya Tuhan singkapkan kepada manusia bukanlah dagingnya, melainkan firman yang Dia ungkapkan. Dengan membaca firman Tuhan, kita dapat mengenal pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, kasih Tuhan bagi umat manusia, dan sebagainya. Domba Tuhan mengenali penampakan Tuhan dengan mendengar suaranya dan menerima kebenaran yang Dia ungkapkan. Hal ini sama halnya dengan melihat wajah Tuhan. Sampai hari ini, jutaan orang telah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Sebagian besar umat pilihan Tuhan di seluruh dunia belum pernah melihat wajah Tuhan yang Maha Kuasa dengan mata kepala sendiri. Tetapi mereka telah mendengar banyak kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi dan memastikan bahwa Tuhan Yesus telah benar-benar datang kembali dan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Melalui firman Tuhan, mereka telah melihat penampakannya dan menghadiri perjamuan kawin anak domba. Latar belakang penampakan Kristus pada akhir zaman. Pada tahun 1991, tahun yang luar biasa di timur dunia, di Tiongkok, tempat kekuatan jahat iblis paling merajalela dan brutal dalam menentang Tuhan, muncullah cahaya fajar. Seorang anak manusia mulai berbicara di gereja-gereja rumah. Firman-Nya membuat orang-orang tercengang dan merasa hangat. Dia mengungkapkan banyak misteri penting dari Alkitab, menggemparkan seluruh gereja. Pada Februari 1991, firman yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa telah tersebar ke gereja-gereja di seluruh Henan. Ketika saya pertama kali membaca firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa, saya merasakannya begitu segar dan itu adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya membaca ini dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Puji-pujian telah sampai ke Sion, dan tempat kediaman Tuhan telah tampak. Nama kudus yang mulia dipuji oleh tak terhitung banyaknya suku bangsa, dan itu sedang menyebar. Ah, Tuhan yang Maha Kuasa, Kepala alam semesta, Kristus akhir zaman. Dialah surya yang bersinar, yang telah terbit di seluruh alam semesta, di atas gunung Sion yang megah dan agung. Ketika saya membaca firman ini, saya merasa bahwa itu adalah kesaksian akan penampakan Tuhan yang bersaksi tentang kedatangan kembali Tuhan. Saya merasa sangat bersemangat saat itu. Tuhan telah datang kembali. Di manakah Dia? Di gereja mana Tuhan sedang mengucapkan firman ini? Nama kudus yang mulia, Tuhan yang Maha Kuasa, apakah ini nama Tuhan yang baru? Apakah itu berarti Tuhan sudah menampakkan diri dan mulai bekerja? Tuhan yang Maha Kuasa adalah Kepala alam semesta, Kristus akhir zaman.
Dia adalah surya yang bersinar, yang menerangi segala sesuatu, seperti cahaya yang besar menerangi dunia yang gelap ini. Akhirnya, saya menyadari bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah penampakan Tuhan. Bukankah ini adalah kedatangan kembali Tuhan Yesus? Tuhan telah datang kembali. Ini berita besar yang luar biasa. Kami semua merasa sangat bersemangat. Setelah itu, semua orang berkumpul dan dengan penuh semangat bersekutu dan membahas apa yang telah kami baca. Semakin kami bersekutu, semakin kami merasakan bahwa kata-kata ini adalah perkataan Tuhan. Jadi, saat itu juga kami semua merasa bahwa kami telah menyambut Tuhan dan telah diangkat ke hadapan takhta Tuhan. Kemudian, saya membaca lagi firman Tuhan yang Maha Kuasa. Raja yang menang duduk di takhtanya yang mulia. Dia telah menggenapi penebusan dan memimpin seluruh umatnya untuk menampakkan diri dalam kemuliaan. Segala sesuatu ada di dalam tangannya, dan dengan hikmat dan kuasanya yang ilahi, Dia telah membangun dan meneguhkan Sion. Dengan kemegahannya, Dia menghakimi dunia yang berdosa. Dia menghakimi berlaksa-laksa negara dan bangsa, bumi dan laut, dan semua makhluk hidup di dalamnya, dan juga mereka yang mabuk oleh anggur persundalan. Tuhan pasti akan menghakimi mereka. Ketika saya membaca kata-kata ini, itu tampak sangat mendalam bagi saya. Setelah itu, Tuhan yang Maha Kuasa mulai mengungkapkan lebih banyak firman, hampir 1 bagian per hari. Firman yang diterima terus-menerus itu disampaikan kepada gereja-gereja. Dan semakin kami membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, semakin banyak terang yang kami rasakan di hati kami. Karena firman Tuhan yang Maha Kuasa tidak hanya menunjukkan kepada kami jalan untuk melakukan kebenaran, tetapi juga mengungkapkan banyak misteri Alkitab. Misalnya, apa artinya diangkat dan apa itu Gunung Sion? Apa itu buah yang matang pertama dan 144.000 anak laki-laki yang menang? Gadis bijaksana, gadis bodoh, serta membuka gulungan kitab, membuka ke-7 meterai, ke-7 cawan, ke-7 malapetaka, bunyi ke-7 sangkakala, dan ke-7 guruh yang berkumandang. Tidak seorang pun yang mampu menjelaskan semua misteri Alkitab ini, tetapi perkataan Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan semuanya. Selain itu, firman Tuhan yang Maha Kuasa juga menjelaskan secara rinci tentang memasuki kehidupan. Misalnya, apa artinya mempersembahkan hati kepada Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, cara merenungkan firman Tuhan dan memahami kehendak Tuhan, cara melakukan kebenaran dan bersikap jujur, cara bekerja sama dalam melayani Tuhan, cara membedakan rencana curang iblis, dan sebagainya. Membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa memberi kami jalan penerapan untuk memasuki kehidupan. Saat melakukan penerapan sesuai dengan firman ini, kami merasa hubungan kami dengan Tuhan semakin dekat. Pada saat itu, kami melihat bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa sama sekali berbeda dengan pencerahan yang diterima manusia dari Roh Kudus. Firman yang berasal dari pencerahan Roh Kudus hanyalah sebagian kecil dan sangat terbatas. Namun firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa adalah seperti mata air kehidupan yang mengalir tanpa henti. Setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kami merasakan bahwa itu adalah perkataan Roh Kudus, bahwa itu adalah firman Tuhan bagi umat manusia. Jadi pada saat itu, kami merasa bahwa kami telah diangkat ke hadapan takhta Tuhan. Dan setiap hari kami menikmati pemeliharaan dari air kehidupan yang mengalir dari takhta. Itu adalah perasaan yang sangat jelas. Dan meskipun kami belum melihat wajah Kristus akhir zaman, kami semua merasa bahwa Tuhan Yesus yang kami rindukan selama bertahun-tahun telah datang kembali.
Setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan mendengarkan suara Tuhan, kami merasa seakan-akan kami berhadapan muka dengan Tuhan. Dan pada saat itu, kami semua sangat bersemangat, sangat bahagia. Pada waktu itu kami berkumpul hampir setiap hari dan kami membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa di setiap ibadah. Setelah itu, kami merasakan sukacita dan pemeliharaan yang melimpah. Kami juga mengubah firman Tuhan yang Maha Kuasa menjadi lagu-lagu dan bernyanyi serta menari memuji Tuhan. Kami semua merasakan sukacita besar. Setiap hari ketika kami berkumpul, itu seperti merayakan tahun baru Imlek. Saat itu, kehidupan bergereja begitu hidup. Roh Kudus telah melakukan pekerjaan besar dan saudara-saudari penuh dengan iman. Meskipun kami telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun dan telah membaca Alkitab dan khotbah-khotbah Watchman Nee dan Witness Lee, dan meskipun kami sering berkumpul dan bersekutu, kami tidak memahami kebenaran tentang inkarnasi. Jadi, ketika kami pertama kali mendengar firman dan perkataan Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengira firman yang Dia ungkapkan adalah perkataan Roh Kudus. Kami tidak tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi. Kami hanya menganggap Dia sebagai orang yang menyampaikan perkataan dari Roh Kudus. Kami menganggap Dia sebagai orang yang melayani dengan fungsi khusus. Sebenarnya kami buta. Kami menyusun perkataannya ke dalam sebuah buku kecil, menyebutnya perkataan-perkataan Roh Kudus. Setiap hari ketika kami berkumpul, kami membaca perkataan-perkataan Roh Kudus dan semakin mengurangi waktu membaca Alkitab. Pada saat itu, Tuhan yang Maha Kuasa juga tinggal bersama kami, memperkatakan kebenaran untuk membekali kami, kapanpun dan dimanapun. Dia juga menyingkapkan kecongkakan, kepentingan diri sendiri, dan sifat membenarkan diri sendiri, kelicikan, keegoisan, kehinaan, dan watak-watak jahat kami lainnya, yang kami perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari, juga berbagai bentuk kerusakan dalam natur kami, serta berbagai pikiran dan perasaan yang tersembunyi di dalam hati kami. Setiap firman-Nya menjangkau jauh ke dalam hati kami, dan meskipun firman ini keras dan menjengkelkan, itu semua adalah fakta dan kenyataan, sehingga kami benar-benar diyakinkan. Kami berpikir dalam hati, bagaimana Dia bisa mengetahui semua kerusakan di hati kami? Bagaimana Dia bisa mengetahui pikiran kami? Tuhan menyelidiki hati manusia. Siapakah selain Tuhan yang mampu mengenal manusia dengan sangat baik? Dan siapakah yang bisa melihat kebenaran dan hakikat kerusakan manusia? Ini membuat kami semakin yakin bahwa ini adalah suara Tuhan, bahwa itu adalah apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Kemudian, ketika misteri inkarnasi disingkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, saya membaca ini dalam firman-Nya. Inkarnasi adalah penampakan Tuhan dalam daging. Tuhan bekerja di antara manusia ciptaannya dalam rupa daging. Jadi, karena Dia adalah inkarnasi Tuhan, pertama-tama Dia harus menjadi daging. Daging dengan kemanusiaan yang normal, ini adalah prasyarat paling mendasar. Faktanya, implikasi dari inkarnasi Tuhan adalah bahwa Tuhan hidup dan bekerja dalam daging, dan bahwa esensi Tuhan menjadi daging, menjadi seorang manusia. Meskipun mereka semua memiliki kemanusiaan, manusia ciptaan tidak memiliki apapun selain kemanusiaan. Sedangkan Tuhan yang berinkarnasi berbeda. Di dalam dagingnya, Dia bukan saja memiliki kemanusiaan, melainkan yang terpenting, Dia memiliki keilahian. Kemanusiaannya dapat dilihat dalam penampakan fisik dagingnya dan dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi keilahiannya sulit dipahami. Karena keilahiannya diungkapkan hanya ketika Dia memiliki kemanusiaan dan tidak begitu supranatural sebagaimana yang dibayangkan orang, keilahiannya sangat sulit untuk dipahami orang.
Ketika kami merenungkan firman ini, kami menyadari apa artinya inkarnasi. Inkarnasi adalah Roh Tuhan yang mengenakan daging manusia. Dia memiliki kemanusiaan yang biasa, tetapi memiliki keilahian di dalam dirinya. Ketika dia mengucapkan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan, Roh Tuhanlah yang berbicara secara langsung, Tuhan sendirilah yang berbicara dan bekerja. Dan firman ini diungkapkan secara langsung oleh keilahiannya, membuktikan bahwa Tuhan yang berinkarnasi memiliki keilahian yang sempurna, sekaligus kemanusiaan yang biasa. Namun, betapapun normal dan nyata kemanusiaannya itu, ketika dia mengungkapkan firman, ketakutan dan kekaguman muncul di hati orang ketika mereka mendengar firman-Nya. Sungguh ini adalah perkataan Roh Kudus, itu adalah suara Tuhan. Ketika saya membaca firman Tuhan, hal yang manusia persekutukan menyampaikan wawasan dan pengalaman pribadi mereka, mengungkapkan wawasan dan pengalaman mereka berdasarkan pekerjaan Tuhan. Tanggung jawab mereka adalah mencari tahu setelah Tuhan bekerja atau berbicara, apa yang seharusnya mereka lakukan dan masuki dan kemudian menyampaikannya kepada para pengikut. Adapun perkataan manusia, meskipun itu juga melibatkan pekerjaan Roh Kudus, itu semua adalah pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan manusia di atas dasar firman Tuhan. Meskipun itu juga sesuai dengan kebenaran, itu tidak sebanding dengan firman Tuhan. Karena manusia tidak mampu mengungkapkan kebenaran. Hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan kebenaran dan menyingkapkan misteri, mengungkapkan watak benar Tuhan dan semua yang dimiliki Tuhan dan siapa Dia. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan pekerjaan menghakimi manusia, menyingkapkan, menaklukkan, dan menyelamatkan mereka. Pada saat itu, kami tiba-tiba menyadari bahwa Anak manusia yang telah mengungkapkan semua kebenaran dan bekerja di antara kami ini adalah Tuhan yang berinkarnasi yang telah menampakkan diri untuk bekerja. Dan bukankah ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berfirman, "Namun ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran, karena Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi Dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya, dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu." Baru pada saat itulah kami sungguh-sungguh bersujud di hadapan Tuhan. Dalam hati, kami merasa sangat berutang budi kepada Tuhan. Kami telah sangat tidak taat. Kami merasa sangat buta karena tidak mengenali Tuhan. Karena Tuhan telah mengungkapkan begitu banyak kebenaran, telah menyingkapkan begitu banyak misteri, tetapi kami tidak mengenali Dia dan tidak bisa memperlakukan Dia sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Kami merasa telah melakukan dosa yang keji. Pada saat itu, kami hanya bisa bersujud di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dengan air mata kesedihan untuk bertobat dan mengakui dosa-dosa kami. Baru pada saat itulah kami merasa sedikit lebih baik. Baru pada saat itulah kami merasa aman dan damai. Oleh karena itu, ketika Tuhan menjadi daging, tidak ada yang tahu kedatangannya dan tidak ada yang menyambutnya. Bahkan ketika Tuhan mulai menampakkan diri dan bekerja, mengucapkan firman-Nya pada tahun 1991, orang-orang masih belum mengenalinya. Ini menggenapi nubuat Alkitab. Tentang hari dan saat itu tidak ada yang tahu. Tidak ada malaikat di sorga yang tahu. Anak juga tidak, hanya Bapa saja yang tahu. 2 tahun setelah Tuhan mulai berfirman, barulah orang-orang menyadari bahwa Dia bukanlah orang biasa, melainkan Tuhan Yesus yang datang kembali.
Kristus adalah Tuhan itu sendiri, tetapi Kristus tidak pernah mengumumkan identitas dan statusnya. Dia hanya hidup diam-diam di antara umat manusia, mengungkapkan kebenaran untuk memimpin dan menyediakan bagi mereka, melakukan pekerjaan penyelamatan umat manusia. Jelaslah bahwa Kristus begitu rendah hati, tersembunyi, dan sangat patut dikasihi. Tahun 1991 adalah tahun yang bersejarah. Itu adalah tahun di mana Kristus akhir zaman mulai berbicara. Itu adalah tahun yang membuka jalan bagi pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan, dan tahun di mana zaman kasih karunia berganti menjadi zaman kerajaan. Tahun itu, umat pilihan Tuhan menikmati banyak perkataan Roh Kudus masa kini, dan ini membawa terang ke hati mereka dan sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka sungguh menikmati pekerjaan besar Roh Kudus. Mereka merasakan kedamaian dan sukacita, serta kebahagiaan dari kebebasan. Karena alasan ini, umat pilihan Tuhan menyebut tahun 1991 sebagai tahun emas. Penampakan Tuhan adalah firman yang menjadi daging. Sekarang sudah lebih dari 30 tahun sejak Tuhan Yang Maha Kuasa memulai pekerjaannya pada tahun 1991. Dia telah mengungkapkan lebih dari 10 juta firman berturut-turut, yang semuanya termasuk dalam kitab Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia. Inilah pengungkapan utama Tuhan pada akhir zaman. Karena lebih dari 10 juta firman kebenaran tidak dapat dimuat dalam satu buku, firman Tuhan Yang Maha Kuasa telah disusun menjadi 7 jilid. Jilid pertama, penampakan dan pekerjaan Tuhan. Jilid kedua, tentang mengenal Tuhan. Jilid ketiga, pembicaraan Kristus akhir zaman. Jilid keempat, menyingkapkan antikristus. Jilid kelima, tanggung jawab para pemimpin dan pekerja. Jilid keenam, tentang pengejaran akan kebenaran. Jilid ketujuh, tentang pengejaran akan kebenaran. Mari kita lihat setiap jilid satu persatu. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Jilid pertama, penampakan dan pekerjaan Tuhan. Jilid ini menandai pertama kalinya Tuhan berfirman kepada seluruh umat manusia sejak penciptaan dunia. Perkataan-perkataan ini merupakan teks pertama yang diungkapkan Tuhan di antara manusia, di mana Dia menyingkapkan manusia, membimbing mereka, menghakimi mereka, dan berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Ini juga merupakan perkataan pertama di mana Tuhan membuat manusia mengetahui jejak langkahnya, tempat Dia bersemayam, watak Tuhan, apa yang Tuhan miliki, dan siapa Dia, pemikiran Tuhan, dan kepeduliannya terhadap umat manusia. Dapat dikatakan bahwa ini adalah perkataan pertama sejak penciptaan dunia yang Tuhan sampaikan kepada umat manusia dari tingkat yang ketiga dari surga. Ini juga pertama kalinya Tuhan menggunakan identitas yang melekat pada dirinya untuk menampakkan diri dan mengungkapkan suara hatinya kepada umat manusia melalui firman. Dalam jilid ini, Tuhan telah mengungkapkan firman yang penuh otoritas dan kuasa. Pada saat yang sama, Dia juga telah menyingkapkan banyak misteri, seperti misteri rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan, tujuan kisah di balik pekerjaan Tuhan pada zaman hukum Taurat, zaman kasih karunia, dan zaman kerajaan. Misteri inkarnasi, perbedaan antara diselamatkan dan mencapai keselamatan sepenuhnya.
kesudahan dan tempat tujuan berbagai jenis orang, misteri zaman kerajaan 1000 tahun, dan sebagainya. Dalam jilid ini, dia juga telah menghakimi dan menyingkapkan pencemaran serta niat dalam kepercayaan manusia kepada Tuhan, serta esensi natur manusia yang telah dirusak sedemikian dalamnya oleh iblis, watak iblis mereka, dan sebagainya. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan dan menganugerahkan kepada umat manusia semua kebenaran yang dibutuhkan oleh umat manusia yang rusak untuk mencapai keselamatan sepenuhnya dan disempurnakan. Kebenaran-kebenaran ini begitu melimpah dan membuka mata. Setelah membaca firman ini, banyak domba Tuhan mengenali bahwa inilah suara Tuhan, bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah datang kembali, dan sekali lagi telah kembali menjadi daging untuk berfirman. Dan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Jilid kedua, tentang mengenal Tuhan. Jilid ini berisi perkataan bagi seluruh umat manusia dari Kristus akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa, setelah perkataan dari jilid penampakan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan menguraikan berbagai kebenaran seperti pekerjaan yang telah dilakukan sejak penciptaan dunia, maksud dan ekspektasinya terhadap umat manusia yang terkandung di dalamnya, dan penyingkapan tentang apa yang Tuhan miliki dan siapa Dia dari pekerjaannya, serta kebenarannya, otoritasnya, kekudusannya, dan fakta bahwa Dia adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu. Dulu, ketika kita membaca Alkitab, kita hanya tahu bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi, segala sesuatu, dan umat manusia, dan bahwa Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus umat manusia, serta fakta-fakta lain tentang pekerjaan Tuhan di masa lalu. Para pendeta hanya menjelaskan pengetahuan Alkitab, sejarah, orang, dan peristiwa kepada kita. Namun, apakah mereka tahu pemikiran dan ide Tuhan yang disingkapkan saat Dia melakukan pekerjaannya? Apakah mereka tahu watak yang Tuhan singkapkan? Contohnya, apa pemikiran Tuhan ketika Dia pertama kali menciptakan manusia? Mengapa Tuhan membuat perjanjian dengan manusia menggunakan pelangi? Mengapa Tuhan berkenan pada Nuh, Abraham, dan Ayub? Mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada manusia selama 40 hari setelah kebangkitannya, dan seterusnya? Ini adalah hal-hal yang tidak dapat diterangkan dengan jelas oleh seorang pun. Di jilid ini, Tuhan telah menyingkapkan semua kebenaran ini kepada manusia. Pada saat yang sama, jilid ini juga menyingkapkan bagaimana Tuhan berdaulat atas dunia makroskopis. Bagaimana Dia mengatur dunia mikroskopis, bagaimana Dia menjalankan kedaulatan atas dunia materi, bagaimana Dia berdaulat atas alam roh, dan bagaimana Dia mengendalikan 6 titik krusial dalam kehidupan seseorang. Setelah membaca buku ini, mereka yang benar-benar percaya kepada Tuhan akan dapat memastikan bahwa pribadi yang dapat melakukan pekerjaan ini dan menyingkapkan watak-watak ini adalah pribadi yang berdaulat atas segala sesuatu. Mereka juga dapat benar-benar mengenal identitas Tuhan, statusnya, dan esensinya, sehingga memastikan bahwa Kristus akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah Tuhan itu sendiri satu-satunya. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Jilid ketiga, pembicaraan Kristus akhir zaman. Jilid ini terdiri dari firman yang diucapkan untuk menanggapi masalah-masalah yang ada di gereja dan kesulitan-kesulitan nyata yang dihadapi umat pilihan Tuhan di jalan masuk kehidupan mereka. Firman ini tidak hanya menunjukkan esensi dan keadaan manusia saat ini,
tetapi juga menunjukkan kepada orang tujuan yang harus mereka kejar. Ini sangat bermanfaat bagi pemahaman manusia akan kebenaran dan pencapaian jalan masuk kehidupan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri dan mengampuni orang lain. Namun, mengapa kita sering gagal melakukannya? Karena pada waktu itu, Tuhan Yesus hanya memberi kita beberapa ajaran dasar dan tidak menyingkapkan akar dari dosa kita, sebab orang tidak sanggup menanggungnya. Sekarang, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyingkapkan natur iblis kita dan menyediakan lebih banyak jalan penerapan seperti apa akar dari dosa dan penentangan kita terhadap Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi watak congkak kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang jujur, bagaimana kita bisa tunduk kepada Tuhan dan mengasihinya. Oleh karena itu, jilid ini menunjukkan kepada kita jalan untuk melepaskan diri dari dosa dan memungkinkan kita untuk mencapai keselamatan sepenuhnya. Setelah membaca jilid ini, kita melihat bahwa Kristus adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Jadi, Kristus dapat mengungkapkan kebenaran sesuai dengan kebutuhan orang kapan saja dan di mana saja, dan Dia dapat menyingkapkan kerusakan orang serta menunjukkan jalan penerapan kapan saja dan di mana saja. Kita semua dapat memastikan ini di dalam hati kita. Meskipun Kristus terlihat biasa dan normal, Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi. Kita juga menyadari bahwa Tuhan yang menjadi daging pada akhir zaman untuk melaksanakan pekerjaannya itu benar-benar bermanfaat bagi keselamatan kita. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Jilid keempat. Menyingkapkan antikristus. Jilid ini adalah serangkaian khotbah dan persekutuan khusus yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Kristus akhir zaman, kepada gereja-gereja. Tuhan menyingkapkan setiap perwujudan watak antikristus secara menyeluruh, sehingga orang dapat memahaminya dengan jelas dan membedakan esensi natur antikristus. Watak antikristus adalah watak iblis, yang juga dimiliki seluruh umat manusia yang rusak. Untuk diselamatkan sepenuhnya oleh Tuhan, seseorang harus menerima penghakiman dari firman Tuhan sebelum mereka dapat disucikan. Kebenaran yang menyingkapkan antikristus ini berfungsi sebagai peringatan, pengingat, penyingkapan, dan penghakiman yang sangat bermanfaat untuk memahami kebenaran, mengenal diri sendiri, dan memperoleh penyucian. Hanya dengan mengenali antikristus, seseorang dapat terhindar dari penyesatan oleh orang lain, berhenti mengidolakan dan mengikuti orang lain, sehingga pada akhirnya dapat mengikuti Tuhan, menyembahnya, dan tunduk kepadanya. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Jilid kelima. Tanggung jawab para pemimpin dan pekerja. Saudara-saudari, apakah engkau berharap suatu hari nanti dapat melayani Tuhan? Apakah engkau ingin layak dipakai Tuhan suatu hari nanti? Apakah engkau ingin menjadi pilar di rumah Tuhan? Memiliki keinginan untuk dipakai oleh Tuhan saja tidaklah cukup. Kita juga perlu memahami apa yang Tuhan tuntut dari mereka yang melayaninya. Jilid ini berisi khotbah dan persekutuan Tuhan Yang Maha Kuasa, Kristus akhir zaman. Kepada gereja-gereja mengenai topik ini, Tuhan telah mempersekutukan dengan jelas tanggung jawab para pemimpin dan pekerja, serta prinsip-prinsip spesifik dan jalan penerapan untuk berbagai poin pekerjaan gereja. Dia juga telah menyingkapkan esensi dari berbagai perwujudan dan tindakan para pemimpin palsu.
Ini sangat membantu orang dalam belajar mengenali para pemimpin palsu dan melakukan pekerjaan nyata, serta mencapai ketundukan kepada Tuhan dan layak untuk dipakai olehnya. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang untuk memahami kebenaran, mengenal diri mereka sendiri, dan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan prinsip. Oleh karena itu, kebenaran dalam Jilid 5 paling spesifik dan komprehensif untuk menyempurnakan para pemimpin dan pekerja. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, jilid ke-6 dan ke-7. Tentang pengejaran akan kebenaran. Kedua jilid ini berisi persekutuan dan khotbah khusus dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Kristus akhir zaman, kepada gereja-gereja. Khotbah dan persekutuan ini menerangkan dengan jelas dan gamblang apa artinya mengejar kebenaran dan apa makna dari mengejar kebenaran, menyingkapkan berbagai kesalahpahaman dan pemahaman manusia yang menyimpang tentang pengejaran kebenaran, serta menyingkapkan berbagai pemikiran, pandangan, dan emosi negatif manusia yang keliru, sekaligus menelaah dan membedakannya. Selain itu, khotbah dan persekutuan ini menunjukkan kepada manusia jalan untuk mengejar kebenaran dan masuk ke dalam kenyataan. Kebenaran-kebenaran ini sangat penting bagi orang yang mengejar kebenaran untuk mencapai keselamatan sepenuhnya. Setelah membaca kedua jilid ini, engkau akan dapat membedakan antara hal-hal yang positif dan negatif, mengenali apa itu prinsip-prinsip kebenaran dan apa itu falsafah iblis. Engkau tidak akan lagi hidup menurut falsafah iblis, tetapi secara bertahap akan hidup menurut firman Tuhan, benar-benar membiarkannya menjadi hidupmu, dan hidup dalam keserupaan dengan manusia sejati. Karena kita tidak memiliki kebenaran, masih banyak kesulitan dalam hidup kita yang tidak kita ketahui cara mengatasi. Misalnya, ketika masalah muncul dalam pernikahan, bagaimana seharusnya kita menyelesaikannya? Bagaimana seharusnya kita menghadapi kematian orang yang kita kasihi? Bagaimana seharusnya kita menghadapi dan mengalami penyakit? Setelah membaca kedua jilid ini, engkau akan menemukan semua jawabannya. Engkau juga akan benar-benar merasakan bahwa kebenaran dapat membebaskan kita, memungkinkan kita untuk lepas dari belenggu watak iblis, dan bahwa firman Tuhan memanglah jalan ke depan. Oleh karena itu, kedua jilid ini menyempurnakan semua orang yang mencintai kebenaran, memungkinkan mereka untuk memperoleh kebenaran dan mencapai keselamatan sepenuhnya. Ketujuh jilid firman menampakkan diri dalam rupa manusia, menggambarkan langkah-langkah pekerjaan Tuhan. Ini adalah proses yang harus dilalui orang untuk memperoleh kebenaran saat Tuhan menuntun mereka selangkah demi selangkah, dan tidak ada satu langkah pun yang dapat dilewatkan. Firman ini jauh melebihi jumlah firman yang diucapkan oleh Tuhan pada zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Perjanjian Lama dan Baru di Alkitab secara keseluruhan berisi sekitar 800.000 kata. Sedangkan firman yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman sudah mencapai lebih dari 10 juta kata. Ketujuh jilid ini secara tepat menggenapi nubuat. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu, datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Bagi ia yang menang, akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman Firdaus Tuhan. Sudah selesai. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Aku akan memberikan kepada ia yang haus air dari mata air kehidupan dengan cuma-cuma.
Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Engkau semua memahami misteriku di surga lebih banyak daripada Yesaya dan Yohanes. Engkau semua mengetahui keindahan dan kehormatanku lebih daripada semua orang kudus di zaman sebelumnya. Apa yang telah engkau semua terima bukan hanya kebenaranku, jalanku, dan hidupku, melainkan juga penglihatan dan pewahyuan yang lebih hebat daripada penglihatan dan pewahyuan Yohanes. Engkau semua memahami jauh lebih banyak misteri dan juga telah melihat wajah asliku. Engkau semua telah menerima lebih banyak penghakimanku dan mengetahui lebih banyak tentang watak benarku. Jadi, meskipun engkau semua dilahirkan pada akhir zaman, apa yang kau pahami adalah hal-hal sebelumnya dan di masa yang lampau, dan engkau juga telah mengalami hal-hal dari zaman sekarang, dan semua ini dilakukan olehku secara pribadi." Orang-orang pada zaman hukum Taurat hanya mengalami pekerjaan Tuhan Yahweh dalam menetapkan hukum, dan firman yang Tuhan ucapkan pada waktu itu memang sedikit. Orang-orang pada zaman kasih karunia hanya mengalami pekerjaan penebusan oleh Tuhan Yesus dan mendapat sedikit pemahaman tentang belas kasihan serta kasih dan kebaikan Tuhan. Namun, setelah membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman, kita tidak hanya memahami pekerjaan yang Tuhan lakukan di 2 zaman sebelumnya, tetapi kita juga secara pribadi mengalami pekerjaan penghakiman yang Tuhan lakukan di zaman kerajaan, dan kita telah melihat watak benar dan esensi kudus Tuhan. Pada saat yang sama, Tuhan Yang Maha Kuasa juga telah menyingkapkan banyak misteri mengenai pekerjaan Tuhan di masa depan. Oleh karena itu, kebenaran yang Tuhan Maha Kuasa anugerahkan kepada kita hari ini jauh melampaui apa yang diperoleh oleh orang-orang kudus dari semua zaman sebelumnya. Ini adalah berkat khusus Tuhan bagi kita. Anak manusia yang dapat mengungkapkan begitu banyak kebenaran. Tuhan Yang Maha Kuasa, Kristus akhir zaman, adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Daging biasa ini adalah penampakan Tuhan, perwujudan kebenaran. Selain Tuhan, siapa yang dapat berbicara secara begitu tuntas tentang misteri-misteri besar pekerjaan Tuhan ini? Siapa yang dapat memahami pekerjaan Tuhan? Selain Tuhan, siapa yang dapat mengungkapkan kebenaran dan memberi kehidupan kepada manusia? Siapa yang dapat mengungkapkan suara hati Tuhan dan watak Tuhan? Siapa yang dapat memeriksa kedalaman hati manusia dan menyingkapkan semua kerusakan serta pemikiran yang tersembunyi di lubuk hati? Siapa yang dapat menyelamatkan manusia, menyucikan manusia, dan menunjukkan kepada manusia jalan untuk mencapai keselamatan sepenuhnya dan menyingkirkan dosa? Tidak ada manusia yang dapat mengungkapkan kebenaran, apalagi menunjukkan jalan untuk menyingkirkan dosa. Selama ribuan tahun, tak terhitung banyaknya orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ada banyak teolog, pemimpin gereja, serta tokoh rohani terkenal, tetapi tidak seorang pun dari mereka mampu mengungkapkan kebenaran. Esensi manusia berasal dari iblis. Manusia tidak secara alami memiliki kebenaran. Jadi mereka tidak dapat mengungkapkan kebenaran, apalagi mengungkapkan apa yang Tuhan miliki dan siapa Dia. Manusia hanya dapat memahami sejumlah kebenaran yang terbatas dengan mengalami firman Tuhan, dan mereka hanya dapat berbicara sedikit tentang pengalaman mereka akan firman Tuhan dan penghayatan dari pengalaman mereka akan pekerjaan Tuhan. Hanya Kristus yang berinkarnasi yang memiliki esensi ilahi dan merupakan perwujudan roh Tuhan. Hanya Kristuslah kebenaran, jalan dan hidup. Hanya Kristus yang dapat mengungkapkan kebenaran. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jalan hidup bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh siapapun, dan juga bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah oleh setiap orang. Ini karena hidup hanya dapat berasal dari Tuhan, yang berarti hanya Tuhan itu sendiri yang memiliki esensi hidup,
dan hanya Tuhan itu sendiri yang memiliki jalan hidup. Dengan demikian, hanya Tuhan yang adalah sumber hidup dan sumber air kehidupan yang terus mengalir tanpa henti. Ketujuh jilid firman Tuhan yang Maha Kuasa ini makin membuat kita memahami apa arti sesungguhnya dari firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mari kita baca beberapa bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, selama zaman kerajaan, Tuhan yang berinkarnasi berfirman untuk menaklukkan semua orang yang percaya kepadanya. Inilah firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Tuhan telah datang selama akhir zaman untuk melakukan pekerjaan ini. Artinya, Dia telah datang untuk menggenapi makna penting yang sebenarnya dari firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Dia hanya menyampaikan firman dan jarang ada kemunculan fakta. Inilah esensi dari firman menampakkan diri dalam rupa manusia, dan ketika Tuhan yang berinkarnasi menyampaikan firman-Nya, inilah penampakan firman dalam rupa manusia, dan inilah firman yang menjadi daging. Pada awalnya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, dan firman itu menjadi daging. Inilah pekerjaan yang akan Tuhan selesaikan pada akhir zaman, dan inilah bab terakhir dari seluruh rencana pengelolaannya, dan karena itu, Tuhan telah datang ke bumi dan mewujudkan firman-Nya dalam daging. Apa yang dilakukan sekarang ini, yang akan dilakukan di masa depan, yang akan diselesaikan Tuhan, tempat tujuan akhir manusia, mereka yang akan diselamatkan, mereka yang akan dimusnahkan, dan seterusnya. Semua pekerjaan yang harus diselesaikan ini pada akhirnya sudah dinyatakan dengan jelas, dan semuanya dalam rangka menggenapi makna penting yang sebenarnya dari firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Tuhan akan menggunakan firman untuk menaklukkan alam semesta. Dia akan melakukan ini bukan melalui daging inkarnasinya, melainkan melalui perkataan dari mulut Tuhan yang menjadi manusia untuk menaklukkan semua orang di seluruh alam semesta. Hanya inilah firman menjadi manusia, dan hanya inilah penampakan firman dalam daging. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Bukan berarti bahwa daging Tuhan menampakkan diri kepada setiap orang, melainkan bahwa Tuhan telah mewujudkan firman-Nya dan watak-Nya di dalam daging ini, dan melalui daging ini, Dia mengungkapkan kebenaran dan mengucapkan firman-Nya. Melalui daging inilah kita dapat menerima kebenaran. Dengan membaca firman ini, kita dapat melihat penampakan dan watak Tuhan. Dalam hidup mereka, banyak orang belum pernah melihat Tuhan secara langsung, tetapi karena mereka telah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali. Ini justru karena mereka telah melihat fakta bahwa firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan puluhan juta firman kebenaran yang mencakup semua aspek kebenaran. Semua orang yang memiliki kemampuan memahami setelah membaca kebenaran yang melimpah ini telah melihat penampakan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Pada saat ini, mereka bertatap muka dengan Tuhan itu sendiri. Injil Kerajaan telah menyebar ke seluruh dunia. Firman yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan tersedia secara gratis di internet untuk dicari dan diselidiki oleh seluruh umat manusia. Firman Tuhan makin tersebar luas setiap hari.
Orang-orang dari setiap bangsa dan wilayah yang merindukan kebenaran telah mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa, mengenalinya sebagai suara Tuhan, dan menjadi sangat percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Satu persatu mereka berpaling kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa bermunculan di semua negara dan wilayah bagaikan jamur di musim hujan. Satu persatu, umat pilihan Tuhan di seluruh dunia mulai menyebarluaskan firman Tuhan yang Maha Kuasa dan bersaksi tentang pekerjaannya. Setiap waktu, Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa terus menyebar jauh dan luas. Setiap hari, banyak orang dari seluruh dunia menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman dan menerima Injil Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah penggenapan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, firman Tuhan akan menyebar di antara tak terhitung banyaknya keluarga, akan menjadi dikenal oleh semua orang, dan baru setelah itulah pekerjaannya akan menyebar ke seluruh alam semesta. Dengan kata lain, agar pekerjaan Tuhan tersebar ke seluruh alam semesta, firman-Nya harus disebarluaskan. Pada hari kemuliaan Tuhan, firman Tuhan akan menunjukkan kuasa dan otoritasnya. Setiap perkataan Tuhan sejak dahulu kala sampai saat ini akan digenapi dan menjadi kenyataan. Dengan cara ini, akan ada kemuliaan bagi Tuhan di bumi. Artinya, firman-Nya akan memerintah di bumi. Semua orang jahat akan dihajar oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Semua orang benar akan diberkati oleh firman yang keluar dari mulut-Nya, dan segala sesuatu akan ditegakkan dan disempurnakan oleh firman yang diucapkan dari mulut-Nya. Dia juga tidak akan menunjukkan tanda atau mukjizat. Segala sesuatu akan digenapi oleh firman-Nya, dan firman-Nya akan menghasilkan kenyataan. Semua orang di bumi akan merayakan firman Tuhan, baik orang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, tua, maupun muda, semuanya akan menyerah di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan menampakkan diri dalam daging yang memungkinkan manusia untuk melihatnya di bumi dengan jelas dan nyata. Inilah arti firman menjadi manusia. Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa telah menyebar secepat kilat. Hanya dalam waktu 30 tahun, Injil itu telah menyebar ke seluruh dunia. Ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Matius 24 ayat 27. Tuhan yang Maha Kuasa mencapai semua ini bukan dengan menunjukkan mujizat atau keajaiban, tetapi sepenuhnya melalui firman-Nya. Bukankah ini pekerjaan Tuhan? Siapa di antara manusia yang dapat mencapai hal seperti itu? Ini adalah bukti yang tak terbantahkan dari pekerjaan Roh Kudus, yang sepenuhnya menegaskan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Tuhan adalah sumber kebenaran. Beberapa orang berkata, semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Tuhan tidak mungkin mengucapkan firman yang baru. Firman Tuhan yang Maha Kuasa tidak ada di dalam Alkitab. Dan firman yang tidak ada di dalam Alkitab bukanlah firman Tuhan. Apakah engkau setuju? Beberapa orang berpikir bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin firman Tuhan hanya karena tidak tercatat di dalam Alkitab. Dan karena itu, mereka tak mau menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri dan memulai pekerjaannya,
Firman yang dia ucapkan tidak tercatat dalam perjanjian lama. Jadi, dapatkah engkau mengutuk bahwa pekerjaan Tuhan Yesus palsu? Meskipun perjanjian baru mencatat beberapa firman Tuhan Yesus, jumlahnya sangat terbatas. Karena Tuhan Yesus mengucapkan begitu banyak firman selama 3,5 tahun berkhotbah. Apa yang tercatat dalam perjanjian baru hanyalah puncak gunung es. Ada banyak firman Tuhan Yesus yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Beranikah engkau mengatakan bahwa firman Tuhan Yesus ini bukanlah kebenaran? Beranikah engkau mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang benar? Dalam pekerjaan Tuhan sepanjang zaman, Dia telah mengungkapkan begitu banyak firman. Faktanya, sebagian besar firman Tuhan tidak tercatat di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab sangatlah terbatas. Dengan demikian, kepercayaan yang dipegang oleh dunia agamawi bahwa hanya yang tercatat di dalam Alkitab yang merupakan firman Tuhan dan yang tidak tercatat dalam Alkitab bukanlah firman Tuhan, sangatlah tidak masuk akal dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, penampakan dan pekerjaan Tuhan sama sekali tidak dapat ditentukan berdasarkan apakah itu dicatat di dalam Alkitab, melainkan berdasarkan apakah firman yang diungkapkan oleh Tuhan dalam pekerjaannya adalah kebenaran dan apakah itu dapat menyelamatkan manusia. Beberapa orang berkata, Alkitab adalah satu-satunya otoritas dan Tuhan tidak mungkin mengungkapkan firman baru pada akhir zaman. Namun, apakah pandangan ini memang benar? Apakah Tuhan Yesus pernah mengatakan ini? Apakah Roh Kudus pernah bersaksi tentang ini? Jelas tidak. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Pandangan ini jelas berasal dari gagasan dan imajinasi manusia. Dalam iman seseorang kepada Tuhan, segala sesuatu harus didasarkan pada firman Tuhan. Tuhan Yesus dengan jelas bernubuat, "Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran." Kitab Wahyu juga bernubuat, "Dan aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di tahta, ada sebuah kitab yang ditulis sisi dalam dan sisi belakangnya, dan dimatrai dengan 7 matrai, dan tidak ada manusia di sorga atau di bumi maupun di bawah bumi yang bisa membuka kitab itu atau melihat ke dalamnya." Lalu salah seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, "Jangan menangis, lihatlah, singa dari suku Yehuda tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka kitab itu dan melepaskan ke-7 matrainya." Banyak hal, seluruh kebenaran, dan gulungan kitab yang dimatraikan dalam nubuat-nubuat ini mengacu pada firman baru yang diucapkan oleh Tuhan pada akhir zaman. Jadi, bagaimana mungkin semua itu dituliskan ke dalam Alkitab sebelumnya? Faktanya, firman yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah penggenapan dari nubuat-nubuat ini. Mari kita baca satu bagian lagi dari firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Lagi pula, mana yang lebih besar, Tuhan atau Alkitab? Mengapa pekerjaan Tuhan harus sesuai dengan Alkitab? Apakah Tuhan tidak punya hak untuk melampaui Alkitab? Tidak bisakah Tuhan meninggalkan Alkitab dan melakukan pekerjaan lain? Mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak memelihara hari Sabat? Jika Dia bertindak berdasarkan hari Sabat dan sesuai dengan perintah-perintah Perjanjian Lama, mengapa Yesus tidak memelihara hari Sabat setelah Dia datang, tetapi malah membasuh kaki, menutup kepala, memecah roti, dan minum anggur? Bukankah semua ini tidak tercantum di dalam perintah Perjanjian Lama? Jika Yesus menaati Perjanjian Lama,
Mengapa dia melanggar peraturan-peraturan ini? Engkau harus mengetahui mana yang ada lebih dahulu, Tuhan atau Alkitab. Sebagai Tuhan atas hari Sabat, tidak bisakah Dia juga menjadi Tuhan atas Alkitab? Jika engkau ingin melihat pekerjaan pada zaman hukum Taurat dan melihat bagaimana bangsa Israel mengikuti jalan Yahweh, engkau harus membaca Perjanjian Lama. Jika engkau ingin memahami pekerjaan pada zaman kasih karunia, engkau harus membaca Perjanjian Baru. Namun, bagaimana engkau melihat pekerjaan pada akhir zaman? Engkau harus menerima kepemimpinan Tuhan pada zaman sekarang dan memasuki pekerjaan pada zaman ini, karena inilah pekerjaan yang baru itu yang belum pernah dicatat oleh siapapun dalam Alkitab. Pada zaman ini, Tuhan telah menjadi daging dan memilih umat pilihan lainnya di Tiongkok. Tuhan bekerja di dalam diri orang-orang ini. Dia melanjutkan dari pekerjaannya di bumi, melanjutkan dari pekerjaan pada zaman kasih karunia. Pekerjaan pada zaman sekarang adalah jalan yang belum pernah ditempuh oleh manusia dan belum pernah dilihat oleh siapapun. Ini adalah pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inilah pekerjaan terbaru Tuhan di muka bumi. Jadi, pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya bukanlah sejarah, karena masa kini adalah masa kini dan belum menjadi masa lalu. Orang-orang tidak tahu bahwa Tuhan telah melakukan pekerjaan yang lebih besar, yang lebih baru di bumi dan di luar Israel. Pekerjaan ini telah melampaui lingkup Israel dan di luar nubuatan para nabi. Ini adalah pekerjaan yang baru dan menakjubkan di luar nubuatan, dan pekerjaan yang lebih baru di luar Israel, dan ini adalah pekerjaan yang tidak bisa dipahami atau dibayangkan orang. Mana mungkin Alkitab memuat catatan-catatan yang jelas mengenai pekerjaan seperti ini? Siapakah yang bisa terlebih dahulu mencatat setiap bagian pekerjaan Tuhan zaman ini tanpa kelalaian? Kita dapat melihat bahwa pekerjaan Tuhan datang lebih dahulu, dan Alkitab adalah catatan yang menyusul. Cukup dengan melihat kembali fakta sejarah tentang bagaimana Alkitab terbentuk. Pola ini menjadi sangat jelas. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu, tidak ada Alkitab. Ketika Tuhan Yahweh melaksanakan pekerjaannya, Alkitab pun belum ada. Baru setelah Tuhan menyelesaikan pekerjaannya di zaman hukum Taurat, orang-orang mulai mencatat bagaimana Tuhan menampakkan diri dan bekerja pada waktu itu, dan bagaimana Dia memakai Musa untuk menetapkan hukum. Demikian pula, ketika Tuhan Yesus melaksanakan pekerjaannya, hanya ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru belum ada. Perjanjian baru disusun lebih dari 300 tahun setelah Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Alkitab selalu disusun oleh generasi-generasi berikutnya setelah Tuhan menyelesaikan setiap tahap pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan datang lebih dahulu dan Alkitab disusun sesudahnya. Inilah polanya. Oleh karena itu, firman dan pekerjaan Tuhan pada setiap tahap tidak mungkin dicatat dalam Alkitab terlebih dahulu. Pada akhir zaman, Tuhan Yang Maha Kuasa telah datang membawa pekerjaan penghakiman dan mengucapkan semua firman yang sepenuhnya menyelamatkan umat manusia. Sebagian besar ini disusun dalam kitab firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Oleh karena itu, firman ini tidak mungkin telah dicatat terlebih dahulu di Alkitab. 2000 tahun yang lalu, orang-orang Farisi melakukan kesalahan yang sama. Mereka membatasi pekerjaan Tuhan pada firman Alkitab dan menggunakan kitab suci untuk menghakimi dan mengutuk firman dan pekerjaan baru Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka,
Selidikilah kitab-kitab suci, karena engkau berpikir di dalamnya ada kehidupan kekal itu. Padahal kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, dan engkau tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh kehidupan. Alkitab hanya bersaksi bagi Tuhan, tetapi Alkitab itu sendiri tidak dapat menyediakan kehidupan bagi manusia. Tuhan adalah Tuan atas Alkitab, dan hanya Tuhanlah sumber kehidupan. Di setiap zaman, Tuhan mengungkapkan firman-Nya sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Pada zaman hukum Taurat, Tuhan hanya memberi umat manusia perintah-perintah sederhana untuk mengekang mereka dan membuat mereka mengenal dosa. Firman ini dicatat dalam Perjanjian Lama. Pada zaman kasih karunia, Tuhan Yesus menampakkan diri dan bekerja demi mengajari umat manusia untuk mengakui dosa mereka dan bertobat. Firman ini kemudian dicatat dalam Perjanjian Baru. Pada zaman kerajaan, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menampakkan diri dan membuka gulungan kitab yang dimateraikan, mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam dan lebih tinggi untuk menyingkirkan natur kita yang berdosa, serta menyucikan dan menyelamatkan umat manusia sepenuhnya. Dari sini, kita dapat melihat bahwa pekerjaan Tuhan terus maju secara bertahap, dan firman yang Tuhan ucapkan menjadi makin dalam dan bermakna seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Mari kita baca satu bagian dari firman Tuhan Yang Maha Kuasa, agar masalah ini menjadi lebih jelas lagi. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Kenyataan yang ingin kujelaskan di sini adalah sebagai berikut. Siapa Tuhan dan apa yang dimilikinya tiada habisnya dan tak terbatas untuk selamanya. Tuhan adalah sumber kehidupan dan segala sesuatu. Dia tidak dapat dipahami oleh makhluk ciptaan apapun. Akhirnya, aku harus tetap mengingatkan semua orang, jangan lagi membatasi Tuhan dengan buku-buku, firman, atau perkataan-perkataannya di masa lalu. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan satu-satunya karakteristik pekerjaan Tuhan, baru. Dia tidak suka mengambil jalan lama atau mengulang pekerjaannya. Lebih dari itu, Dia tidak ingin manusia menyembahnya dengan membatasinya dalam lingkup tertentu. Inilah watak Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta dan sumber kehidupan manusia. Selama ribuan tahun, Dia terus-menerus berfirman dan bekerja, senantiasa menyediakan semua yang dibutuhkan umat manusia dan menuntun umat manusia untuk maju. Firman Tuhan bagaikan mata air hidup yang mengalir tanpa henti. Firman dan pekerjaan Tuhan tidak pernah dikekang oleh orang, peristiwa, atau hal apapun, apalagi dibatasi oleh Alkitab. Tuhan selalu mengucapkan lebih banyak firman dan melaksanakan lebih banyak pekerjaan baru sesuai dengan rencana pengelolaannya dan kebutuhan akan keselamatan umat manusia. Beberapa orang mungkin sangat ingin membaca firman baru ini, tetapi mereka merasa khawatir karena ada ayat Alkitab yang mengatakan, "Aku bersaksi kepada semua orang yang mendengar kata-kata nubuatan dari kitab ini. Jika ada orang yang menambahinya, Tuhan akan menambahkan kepadanya wabah yang tertulis di kitab ini." Apakah gulungan kitab yang dimateraikan itu menambahi Alkitab? Akankah kita tertimpa bencana jika membacanya? Saudara-saudari, pada waktu itu Yohanes berkata, jika ada orang yang menambahkan sesuatu pada nubuat ini, bukan jika ada orang yang menambahkan pada Alkitab. Lagi pula, ketika Yohanes mengucapkan firman itu, Perjanjian Baru bahkan belum disusun. Kitab Wahyu dicatat oleh Yohanes sekitar tahun 90 Masehi. Setelah dia mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Dan perjanjian itu baru disusun lebih dari 300 tahun setelah Kristus menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, kitab ini yang Yohanes maksudkan jelas adalah kitab Wahyu, bukan seluruh Alkitab. Oleh karena itu, frasa "jangan menambahi" bukan berarti Tuhan tidak akan pernah mengucapkan firman baru atau melaksanakan pekerjaan baru lagi.
melainkan memperingatkan orang-orang untuk tidak menambahkan apapun pada nubuat-nubuat ini atau mengubahnya. Pekerjaan dan firman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman bukanlah penambahan pada nubuat-nubuat dalam kitab Wahyu. Ini adalah penggenapan dari nubuat-nubuat tersebut. Mari kita lihat Wahyu 2 ayat 17. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Kepada dia yang menang, aku akan membiarkannya makan mana yang tersembunyi. Apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja dan mana yang tersembunyi? Jelas mengacu pada firman yang diungkapkan Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Tepatnya merupakan penggenapan dari gulungan kitab yang dimateraikan yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Terlebih lagi, perintah, jangan menambahi, ditujukan kepada umat manusia bukan kepada Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta, dan firman serta pekerjaannya tidak dikekang oleh orang, peristiwa, atau hal apapun. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggunakan ayat ini untuk membatasi Tuhan. Konsekuensi dari tidak menerima firman baru Tuhan. Jika orang hanya berpegang teguh pada Alkitab dan tidak mau menerima firman baru yang diucapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman, dapatkah orang-orang seperti itu diperkenan oleh Tuhan? Dapatkah mereka masuk ke dalam kerajaan sorga? Mari kita baca satu bagian lain dari firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Kristus akhir zaman membawa hidup dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh hidup dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan mendapatkan perkenanannya. Apabila engkau tidak mencari jalan hidup yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah memperoleh perkenanan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga, karena engkau adalah boneka dan tawanan sejarah. Mereka yang dikendalikan oleh peraturan-peraturan, oleh kata-kata, dan belenggu sejarah, tidak akan pernah bisa memperoleh hidup maupun mendapatkan jalan hidup yang kekal. Ini karena satu-satunya yang mereka miliki hanyalah air keruh yang telah dipertahankan selama ribuan tahun dan bukan air kehidupan yang mengalir dari takhta. Mereka yang tidak dibekali dengan air kehidupan akan selamanya tetap mayat, mainan iblis, dan anak-anak neraka. Lalu, bagaimana mereka bisa melihat Tuhan? Engkau hanya mencoba berpegang pada masa lalu, tetap bergeming, dan mempertahankan segala sesuatunya apa adanya, serta tidak mencoba untuk mengubah status quo dan menyingkirkan sejarah. Jadi bukankah engkau akan selalu bersikap antagonis terhadap Tuhan? Langkah-langkah pekerjaan Tuhan sangat luas dan dahsyat, seperti ombak yang bergelora dan guruh yang menderu. Tetapi engkau hanya duduk pasif dan menunggu kehancuran, mempertahankan kebodohanmu dan tidak melakukan apapun. Dengan cara seperti ini, bagaimana engkau bisa dianggap sebagai seorang yang mengikut jejak langkah anak domba? Bagaimana engkau bisa membuktikan bahwa Tuhan yang engkau pegang teguh sebagai Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah usang? Bagaimana kata-kata dalam buku-bukumu yang sudah menguning bisa mengantarkanmu ke zaman baru? Bagaimana kata-kata itu bisa menuntunmu mencari langkah-langkah pekerjaan Tuhan? Bagaimana kata-kata itu bisa membawamu ke surga? Yang engkau pegang di tanganmu adalah kata-kata yang hanya bisa memberikan penghiburan sementara
bukan kebenaran yang bisa memberimu hidup. Kata-kata dalam kitab suci yang kau baca hanya bisa memperkaya lidahmu, bukan kata-kata falsafah yang bisa membantumu memahami hidup manusia, apalagi jalan yang bisa menuntunmu menuju kesempurnaan. Tidakkah perbedaan ini membuatmu merenung? Tidakkah ini membantumu memahami misteri yang terkandung di dalamnya? Mampukah kau membawa dirimu ke surga untuk menemui Tuhan seorang diri? Tanpa kedatangan Tuhan, bisakah engkau membawa dirimu sendiri ke surga untuk menikmati kebahagiaan keluarga bersama Tuhan? Apakah sekarang engkau masih bermimpi? Jika demikian, aku menyarankan agar engkau berhenti bermimpi dan menyaksikan siapa yang sedang bekerja sekarang. Lihatlah siapa yang sekarang sedang melakukan pekerjaan menyelamatkan manusia pada akhir zaman. Kalau engkau tidak melakukan itu, engkau tidak akan pernah mendapatkan kebenaran dan tidak akan pernah memperoleh hidup. Kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam firman menampakkan diri dalam rupa manusia, kini telah mencapai 7 jilid penuh, dan semuanya tersedia secara online. Tuhan telah mengungkapkan begitu banyak kebenaran. Tak terhitung banyaknya orang yang sekarang mengikuti Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ada begitu banyak kesaksian pengalaman tentang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Banyak sekali film yang memberi kesaksian bagi Tuhan, dan banyak lagu pujian yang memujinya. Selain itu, Injil Kerajaan pada saat ini telah menyebar ke lebih dari 100 negara di seluruh Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Oseania. Umat pilihan Tuhan dari seluruh dunia telah menerima Tuhan Yang Maha Kuasa. Hasil yang luar biasa ini saja sudah cukup untuk membuat orang mengakui bahwa ini benar-benar pekerjaan Tuhan. Namun, jika kita mendengar begitu banyak kebenaran yang diucapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi tetap tak mau menerimanya, dan jika kita melihat fakta-fakta pekerjaan Tuhan, tetapi terus menolaknya, selamanya membatasi Tuhan di dalam Alkitab dan menolak firman-Nya yang baru, watak rusak kita tidak akan pernah disucikan. Kita pun tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita akan kehilangan keselamatan di akhir zaman untuk selamanya, dan akhirnya meratap serta menggertakkan gigi di tengah bencana. Ini berarti mendatangkan kehancuran bagi diri kita sendiri. Kita akan dikutuk dan disingkirkan oleh Tuhan selamanya. Ini menggenapi firman Alkitab. Karena jika kita dengan sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada adalah penghakiman mengerikan dan lautan api yang akan menghanguskan orang-orang durhaka. Dua 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus berjanji, "Lihatlah, aku segera datang." Dia juga bernubuat, karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, wabah, dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang, setelah 2000 tahun kerinduan dan penantian, tanda-tanda akhir zaman telah muncul dan dunia mendekati babak akhirnya. Di seluruh dunia, malapetaka sedang terjadi di mana-mana dan semakin dahsyat. Gempa bumi melanda tanpa peringatan, kekeringan membuat tanah retak, banjir menghanyutkan rumah dan kehidupan, dan kebakaran hutan yang dahsyat mengubah hutan dan kota menjadi abu. Sementara itu, wabah penyakit telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan peperangan terus-menerus pecah dan meningkat.
Ini adalah waktu yang sangat krusial bagi Tuhan untuk datang. Apakah engkau siap menyambut kedatangannya kembali? Apakah engkau ingin menjadi gadis-gadis yang bijaksana yang siap sedia menyambut mempelai laki-laki? Tuhan Yesus berfirman, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Apakah engkau ingin belajar cara mengenali suara Tuhan dan tidak melewatkan kedatangannya kembali? Apakah engkau ingin memiliki hikmat untuk membedakan Kristus yang benar dari yang palsu? Ketika Tuhan datang, kita semua ingin masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Namun, apa sajakah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Alkitab menubuatkan lebih dari 200 kali tentang penghakiman yang menanti kita masing-masing. Bagaimana Tuhan akan menghakimi orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya? Apa hubungan antara penghakiman dan tujuan akhir kita? Sejak awal hingga sekarang, Tuhan telah berperang melawan iblis untuk menyelamatkan umat manusia selangkah demi selangkah dari dosa. Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa Tuhan memiliki rencana pengelolaan 6.000 tahun untuk menyelamatkan umat manusia? Bagaimana Tuhan akan menyelesaikan rencana pengelolaannya dan membawa kita ke tempat tujuan yang indah? Ini bukan sekedar pelajaran Alkitab biasa. Di sini, kami akan mengungkapkan semua misteri yang belum pernah engkau dengar sebelumnya. Di sini, engkau akan belajar lebih banyak kebenaran daripada yang pernah diajarkan di gereja. Di sini, engkau akan menemukan perlindungan selama malapetaka besar. Di sini, engkau akan mengetahui bagaimana Tuhan akan mewujudkan kerajaannya di bumi. Hari Tuhan sudah dekat. Di saat-saat seperti ini, keraguan bisa berakibat fatal. Tidak ada yang menyangka bahwa kemarin adalah hari terakhir mereka. Sungguh menyedihkan melihat banyak orang yang memiliki rencana untuk hari esok yang tidak pernah terwujud. Tak terhitung banyaknya orang yang telah kehilangan nyawa sebelum mereka sempat mencari kebenaran. Bagi kita yang masih memiliki hari ini, masih ada kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi Tuhan tahu. Dan Dia memberimu jalan keluar, sebuah jalan menuju kehidupan, menuju kedamaian, dan menuju kerajaannya. Datanglah selagi masih ada waktu. Pelajaran Alkitab gratis kami diadakan online setiap hari pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, 20.30 waktu Indonesia Tengah, 21.30 waktu Indonesia Timur. Tersedia di semua platform online, termasuk Facebook Messenger, WhatsApp, Google Meet, dan lain-lain. Atau hubungi kami di 62813 2496 9600 untuk mengetahui lebih detail.